Pertanian sampai saat ini menjadi sektor yang penting di Indonesia. Pasalnya, sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan dan menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Dalam episode kali ini, Dunia SMK akan menyajikan tema SMK Pertanian, di mana sekolah vokasional mendidik anak-anaknya untuk menjadi petani yang profesional. Pertanian sampai saat ini masih menjadi sektor yang penting di Indonesia. Pasalnya, sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan dan menggantungkan nasibnya pada sektor pertanian. Sayangnya, pertanian kerap dipersepsikan sebagai sektor yang tidak menjanjikan, sehingga membuat masyarakat, terutama golongan muda, enggan berkecimpung di bidang ini. Padahal persepsi itu tidak benar. Pertanian sepatutnya tidak dipahami sebatas perkara bagaimana mencangkul, membajak, menanam, dan memanen. Pertanian juga berarti bagaimana cara mengolah hasil panen, mengemas, dan memasarkannya sehingga memiliki nilai tambah yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, untuk membangun dunia pertanian yang modern, persepsi lama itu harus dibuang. Dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia yang mumpuni, dunia pertanian adalah masa depan yang menjanjikan. Nah, untuk itulah, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional mendirikan beberapa sekolah menengah pertanian di tanah air. Tujuannya tiada lain untuk mencetak tenaga muda terampil guna mendukung upaya pembangunan sektor pertanian nasional. Kebijakan dari pemerintah Kabupaten Temanggung tentang pendidikan yang berbasis pertanian ini memang diawali dari konsep indeks pembangunan manusia seutuhnya, di mana salah satunya itu adalah masalah pendidikan. Mencoba untuk mencermati bahwa secara kultur masyarakat Temanggung ini kan memang berbasis dari pertanian, sehingga sekolah-sekolah yang sifatnya vokasi kemudian mendukung daripada konsep pertanian tentunya akan kita dorong untuk bisa lebih berkiprah dan sekaligus akan mengatasi masalah-masalah atau memberikan keahlian kepada anak-anak didik supaya mereka menjadi orang-orang yang benar-benar mempunyai pengetahuan tentang pertanian yang bermanfaat bagi kehidupan di Kabupaten Temanggung ini. SMK Pertanian umumnya terdiri dari beberapa jurusan atau program keahlian seperti agronomi dan pengolahan hasil pertanian. Agronomi adalah ilmu bercocok tanam yang merupakan cabang dari ilmu pertanian. Salah satu ilmu terapan berbasis biologi atau botani. Di jurusan ini, para siswa SMK akan menerima pelajaran soal bagaimana memberikan pengaruh dan manipulasi berbagai komponen biotik dan abiotik terhadap tanaman guna dimanfaatkan bagi kepentingan manusia. Kemudian terus jalan, kemudian masuk paling gede. Itu traktor bisa berjalan dengan mudah karena ada headline-nya. Setelah menerima berbagai teori, para siswa jurusan agronomi digembleng dengan bermacam kegiatan praktek. Mulai dari praktek pengolahan lahan dengan traktor, praktek pengukuran lahan, pembuatan pupuk organik, hingga bagaimana cara memproduksi jamur sekam. Sementara di jurusan pengolahan hasil produksi, para siswa diajarkan bagaimana mengolah hasil budidaya pertanian menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah. Selain itu, di beberapa daerah, jurusan ini juga diarahkan agar bisa mendukung program ketahanan pangan setempat yang berbasis pengembangan tanaman lokal. Kami mengajarkan kepada anak-anak untuk mendidik anak-anak. Yang pertama, anak-anak tersebut mampu bekerja di bidangnya, yaitu di bidang teknologi pengolahan pangan. Yang kedua, anak-anak tersebut mampu untuk berwirausaha, membuat aneka olahan sendiri. Dan kemudian di sini kita menitik beratkan aneka olahan yang terbuat dari pangan-pangan lokal. Kurikulum yang dikembangkan di jurusan ini dibuat guna mendukung hal yang terkait dengan pengembangan sektor pertanian. Minat masyarakat untuk bersekolah di SMK Pertanian terbilang stabil. Di SMK Negeri 1 Temanggung, Jawa Tengah ini misalnya, di sekolah ini
tercatat ada sekitar 1.200 siswa yang menimba ilmu pertanian. Begitu lulus, siswa SMK Pertanian ini sebagian besar sudah ditunggu berbagai perusahaan pertanian dan perkebunan berskala nasional maupun internasional. Kurikulum yang kita buat ini selaras dengan kebutuhan dunia usaha, dan kemudian praktek yang kita laksanakan juga selaras dengan kebutuhan dunia usaha, sehingga keunggulan kami, anak-anak kami ini habis terserap ke dunia kerja. Bahkan tahun ketiga sebelum lulus itu anak-anak sudah banyak yang diinden oleh perusahaan-perusahaan. Untuk agribisnis tanaman perkebunan itu perusahaan yang merekrut kebanyakan dari luar Jawa, itu dari Kalimantan dan dari Sumatera. Bahkan ada yang di Jepang, juga ada di Malaysia. Yang di Pulau Jawa pun juga banyak, terutama pada perkebunan dan dinas perkebunan pertanian. Hanya saja, tidak semua siswa lulusan SMK Pertanian memutuskan untuk langsung bekerja. Sebagian dari mereka juga ada yang memutuskan berwirausaha atau melanjutkan kuliah. Setelah saya lulus SMK, saya ingin melanjutkan perguruan tinggi negeri dan mengambil jurusan agronomi juga. Setelah saya lulus dari perguruan tinggi negeri, saya ingin kembali ke desa dan memberikan ilmu saya kepada petani-petani lain. Bahwasanya petani itu tidak hanya mencangkul dan tidak hanya mencari nafkah dan bercocok tanam saja, melainkan ada beberapa ilmu yang lain dan dapat kita aktualisasikan untuk ilmu pertanian tersebut. Pendidikan di SMK Pertanian terbukti lebih memberikan banyak pilihan dan masih diminati anak muda negeri ini. Pertanian dan SMK dengan begitu tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Keduanya sama penting dan keduanya juga menjanjikan masa depan. Selama orang masih membutuhkan makan untuk hidup, selama itu pula pertanian menjadi penting dan membutuhkan sentuhan-sentuhan kreatif anak-anak muda kreatif yang terampil seperti siswa-siswi SMK Pertanian. Pemirsa, di SMK Pertanian, siswa juga diberikan kesempatan untuk menjalankan usaha. Siswa diharapkan bisa belajar bagaimana cara berbisnis. Satu hal yang dimiliki sekolah menengah kejuruan dan tidak dimiliki sekolah menengah atas sederajat lainnya adalah bahwa di SMK siswanya diajarkan tidak hanya teori, namun juga praktek. Dan praktek ini tidak sebatas praktek yang terkait teori yang diberikan di kelas, tapi juga praktek usaha. Karena itu, di SMK termasuk SMK Pertanian, siswa akan diberikan kesempatan untuk menjalankan sebuah usaha.
Dari hal ini diharapkan siswa akan bisa belajar secara langsung tentang bagaimana menjalankan sebuah usaha sehingga kelak mereka lulus akan memiliki pengalaman yang bisa mereka gunakan jika memilih merintis sebuah usaha. Nah, di SMK Pertanian, salah satunya SMK Negeri 1 Temanggung, siswa diberi kesempatan untuk menjalankan usaha pasca panen, seperti produksi roti dan aneka macam kue berbasis tepung tapioka, serta usaha minuman segar aneka jus buah. Setiap harinya secara bergantian, siswa-siswi ini diwajibkan untuk mengoperasikan usaha ini. Mereka berbagi tugas, ada yang bertugas di divisi produksi, dan ada juga yang bertugas di divisi pemasaran. Program STM Bangunan itu memang sudah dirancang 4 tahun, karena dari kurikulum yang dibuat ini nantinya anak itu setelah lulus, anak ini statusnya siap kerja, bukan siap latih. Sehingga dengan dididik 4 tahun, itu anak itu nanti begitu masuk ke dunia kerja, dia tuh sudah langsung running dalam pekerjaannya. Maka begitu lulus, anak kami itu langsung kerja tanpa melalui training center dulu. Nah, sehingga perusahaan itu merasa lebih untung dan mempercayai sekolah kami, bisa bekerja langsung, bisa berkarir yang baik, sehingga sampai hari ini anak-anak kami hampir semuanya terserap di dunia kerja. Yang berbelanja di unit usaha ini tidak sebatas siswa, namun juga guru dan pegawai sekolah. Bicara pemasaran, roti dan kue yang diproduksi unit usaha sekaligus tempat siswa menempa pengalaman usaha ini pun mulai meluas. Beberapa mitra sengaja memesan roti dan kue pada unit usaha SMK Pertanian karena kualitas rasa serta harganya yang kompetitif. Dari unit usaha ini, siswa bisa belajar langsung bagaimana mengelola dan mengembangkan pasar agar usaha bisa berkembang. Untuk itu, menjaga mutu produksi adalah syarat mutlaknya. Dari model pembelajaran ala praktek langsung inilah, kelak diharapkan akan lahir pengusaha muda yang bisa mendorong maju dunia pertanian nasional. Kami dipercaya oleh Bapak Bupati Temanggung untuk maju ke lomba pelayanan publik tingkat provinsi. Alhamdulillah kami menang. Kemudian kami maju ke tingkat nasional, alhamdulillah menang. Sehingga pada tahun 2010 kemarin kami mendapat piala dari Presiden sebagai sekolah yang memiliki tingkat pelayanan publik terbaik. Kami maju lomba Adiwiyata Sekolah tingkat provinsi, kami menang dan kami maju lagi ke tingkat nasional, menang. Maka pada bulan Juni kemarin tahun 2012 kami diundang ke Jakarta oleh Menteri KLH untuk mendapatkan piagam penghargaan sebagai sekolah Adiwiyata Nasional terbaik. Kemudian yang terakhir ini kami 2 kali menang lomba Olimpiade Sains Terapan Nasional yang dilaksanakan di Surabaya untuk mata pelajaran fisika terapan dan kimia terapan.
Pemirsa, di SMK Pertanian siswa diajarkan untuk mengolah bahan pangan lokal menjadi panganan yang menarik. Ini sangat penting untuk menciptakan ketahanan pangan nasional. Di bawah asuhan seorang guru pembimbing, mereka mencoba meracik makanan unik. Kenapa dikatakan unik? Di mana letak keunikannya? Dari bentuknya, sekilas yang dapat ditangkap adalah bahwa yang tengah dikerjakan para siswa ini adalah panganan mewah yang biasa ditemui di hotel-hotel berbintang. Berkelas, begitu berkelas. Menarik hati bukan? Tapi siapa sangka bahwa makanan yang tengah mereka buat ini berbahan dasar tanaman pangan lokal bernama karo pedang yang bisa dengan mudah ditemui di Kabupaten Temanggung. Di ajang Lomba Kompetensi Siswa 2012, siswa-siswi ini ingin mengangkat potensi panganan lokal. Kita juga mengajarkan kepada anak-anak bagaimana kita memanfaatkan pangan-pangan lokal sebagai upaya kita semua pendukung kearifan lokal untuk negara kita. Nah, kemudian kita juga mengajarkan kepada anak-anak di sini memang kita ajarkan untuk mandiri dan terampil, terutama kita SMK. SMK ini keunggulannya anak-anak di sini selain pintar ya dalam hal teori, juga keterampilan sangat kita latih di sini, sehingga di sini kurikulumnya memang sebagian besar adalah praktikum, terutama untuk pelajaran produktif. Dengan memberikan contoh dan aksi nyata seperti ini, tanaman pangan lokal akan bisa termanfaatkan secara maksimal. Langkah SMK Pertanian mengembangkan produk makanan olahan berbasiskan tanaman pangan lokal seperti merupakan bentuk sinergi yang dilakukan sekolah guna mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini sangat concern pada usaha pembangunan ketahanan pangan. Ketergantungan pada komoditi impor seperti kedelai dan gandum harus terus dikurangi. Demikian juga ketergantungan bangsa ini pada satu jenis tanaman pangan, misalnya beras. Karena itu, upaya penganekaragaman jenis panganan, sebagaimana diupayakan pihak SMK Pertanian, harus didukung semua pihak terkait. Bahwa STEMPA ini sangat bermanfaat dari kehidupan yang berbasis pada pertanian ini. Karena di sini di samping mencetak anak-anak